Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 28. Siapa? Tanya Senja penasaran. Papa, dia titip salam ke kamu, katanya dia sangat rindu dengan menantu kesayangannya, ucap Fauzan tersenyum. Papa Haris, tanya Senja mengampiri suaminya. Iya, mungkin baru bulan depan Papa bisa menjenguk kita di sini. Aku yakin Papa akan sangat senang saat melihat perutmu yang mulai membuncit. Papa sangat menyayangimu. Aku sudah menyayangi Papa Haris sebelum kita kenal, ucap Senja memberitahu. Di rumah mewah lain dengan bertemakan Scandinavian House baru saja didatangi oleh pemiliknya lagi. Halo kak, ucap Clarlista menelepon sang kakak. Kakak serius memberikan aku pembimbing bisnis seperti seorang Fauzan? Tanya Clarlista meyakinkan sang kakak. Tentu, besok kamu ke rumah Fauzan aja. Kakak dapat kabar kalau dia sudah sampai Jakarta tadi siang, seru Kevin memberikan instruksi pada sang adik. Aku tahu kok, tadi aku ketemu sama dia di bandara. He's so charming, make me melted. Clarlista berusaha untuk mengendalikan perasaannya yang masih begitu menggebu-gebu pada Fauzan. Hey, do you like him? Of course. Aku yakin banget gak akan ada wanita yang gak meleleh saat melihat pesonanya, ucap Clarlista berimajinasi setinggi mungkin. Jangan berharap seperti itu. Mengagumi orang lain itu boleh, tapi jangan sampai terlalu larut seperti itu, seru Kevin memperingatkan sang adik lagi. Kevin sama sekali tak ingin adiknya akan merasakan kekecewaan yang begitu perih. Karena apa yang adiknya harapkan itu telah pupus, menyukai suami orang lain itu bukan hal yang baik. Kan siapa tahu dia juga tertarik padaku kak. Kakak tahu, tadi dia membantuku menemukan pasportku saat terjatuh di bandara. Kamu udah bilang terima kasih padanya? Tanya Kevin memastikan tak ada yang terlewat. Belum, justru dia yang memberikan ucapan terima kasih padaku, karena aku sempat bersikap cuek padanya saat ia bertanya, ucap Clarlista menjelaskan sambil terkekeh sendiri.
Ya ampun, kamu tuh, besok saat kamu bertemu dengannya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan sampaikan salam kakak pada dia ya, seru Kevin menitipkan salam. Oke kak, aku akan segera sampaikan salam dari kakak untuk calon adik ipar kak Kevin itu, ucap Clarlista berangan-angan sampai tertawa kecil. Listen to me, one thing you should know. Fauzan udah menikah dan memiliki istri. Please stop berhayal dengan suami orang. Oke, seru Kevin menjelaskan dan membuat Clarlista seperti sedang diberondong peluru bertubi-tubi. Apa? Jadi selama ini aku mengagumi suami orang? Tanya Clarlista tak percaya. Iya, kalau kamu tidak mempercayai kakak, besok kamu buktikan sendiri saat kamu bertemu dengan Fauzan di rumahnya. Clarlista hanya bisa terdiam dan menyesali perbuatannya. Ia sangat anti untuk memiliki hubungan dengan suami orang, walaupun hanya sekedar sharing tentang bisnis. Clarlista, jangan berhayal yang aneh-aneh. Lebih baik kamu sekarang tidur. Pasti udah sangat malam kan di Jakarta? Tanya Kevin yang sebenarnya mengkhawatirkan keadaan sang adik. Iya kak, aku tidur dulu ya. Kakak jangan lupa makan malam di sana, seru Clarlista berusaha untuk baik-baik saja. Clarlista menimbang-nimbang keputusan sang kakak untuk menjadikan Fauzan sebagai mentor bisnis sang adik. Ia tak ingin adanya kesalahpahaman yang akan melibatkan dirinya lagi. Apa aku gak usah datang ke rumah Fauzan aja kali ya, gumam Clarlista. Pagi ini Senja masih memandangi kamar tamu yang digunakan untuk Agnes menginap. Jauh di dalam palung hatinya, ia masih sangat ingin sang sahabat menginap dan menemaninya di rumah itu. Kenapa sayang? Tanya Fauzan tiba-tiba datang dan langsung merangkul pinggang sang istri. Ngagetin aja. Kamu ngapain di sini? Tanya Fauzan penasaran. Kemarin Agnes pamit mau menyiapkan kue ulang tahun untuk tantenya. Tapi sampai saat ini aku belum juga melihatnya kembali ke rumah ini. Agnes sudah kembali ke Surabaya, ucap Fauzan datar. Apa, kamu mengusirnya? Tanya Senja emosi. Tidak, justru aku senang jika ada di sini karena itu tandanya dia akan selalu membuatnya senang dan itu baik untuk kesehatan kamu. Semalam saat dia pulang, dia menemuiku di ruang tamu. Dia tak tega untuk membangunkanmu yang sudah pulas. Aku juga tak tahu apa alasan dia pergi. Sebisa mungkin Fauzan memberikan jawaban atas apa yang ia alami malam sebelumnya. Sikap Agnes yang tiba-tiba berubah itu cukup membingungkan mereka.
Sebelum aku pulang, apa kalian berdebat? Tanya Fauzan berhati-hati. Ada sedikit masalah, tapi semua sudah selesai, ucap Senja memeluk dirinya sendiri. Boleh ku tahu masalahnya? Tanya Fauzan melembut. Aku berniat untuk menjodohkan Agnes dengan Kak Aksa, tapi sayangnya Kak Aksa malah merayu Agnes dengan kata-kata yang mungkin membuat Agnes risih. Jadi kemungkinan besar Agnes itu menjauhi kamu karena sikap kakakmu itu, ucap Fauzan menerka-nerka. Aku gak mau kehilangan Agnes, dia satu-satunya sahabat terdekat yang aku punya saat ini, ucap Senja tak kuasa menahan laranya. Fauzan pun dengan refleks memeluk sang istri. Sebisa mungkin raganya diharapkan untuk sekedar menyalurkan lara yang menyelimuti. Senja pun hanya bisa mengikuti tubuhnya yang terhuyung mendekat pada sang suami. Rasa pilunya dan ketakutannya akan kehilangan sosok sahabatnya lagi membuat Senja lupa akan sosok lelaki yang ia peluk saat ini. Kamu ngapain? Jangan memanfaatkan keadaan ya. Mentang-mentang aku lagi sedih, kamu main sembarangan aja peluk-peluk aku, seru Senja menancapkan gas kencang. Mana ada sih, kamu yang peluk aku duluan. Masa sih? Wah, kamu nyebelin, seru Senja sambil terlihat kikuk dengan sikapnya sendiri. Senja menghentakkan kakinya dengan begitu kesal. Ia melangkahkan kakinya menjauhi sang suami. Rasa malunya mendominasi dirinya kala ia sadari siapa yang salah sebenarnya saat itu. Sekarang lebih baik kamu kemasi beberapa pakaian kamu, sekalian pakaianku juga. Malam ini kita berangkat ke Surabaya, kita temui Agnes. Nanti aku suruh Din untuk cari penerbangan tercepat malam ini. Jadi kamu gak perlu galau-galauan lagi karena kepergian Agnes. Karena masalah itu bukan untuk diratapi siapa yang salah, tapi masalah itu ada untuk segera diselesaikan dan bikin kamu jadi lebih dewasa. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, Fauzan langsung dia mematung. Senja yang tadinya sempat meninggalkan Fauzan, kini berbalik badan dan berlari memeluk sang suami. Lagi. Terima kasih ya. Fauzan menelan salivanya sendiri dan menyadarkan diri bahwa ini bukanlah mimpi. Untuk yang kesekian kalinya, sang istri yang terlampau unik membuatnya semakin penasaran untuk bisa membuat sang istri jatuh cinta. Kan, sekarang terbuktikan siapa yang peluk duluan, ucap Fauzan sarkastik. Senja melepaskan pelukannya lagi, dengan linglung tentunya. Hasratnya untuk memeluk laki-laki tampanan baik hati di depannya itu, membuatnya tak kuasa. Bagaimana bisa ia terus-menerus bersikap buruk pada jelmaan malaikat rupawan seperti ini?
Sumpah kamu nyebelin banget, seru Senja menghentakkan kakinya lagi dan pergi. Aku nyebelin tapi ganteng dan baik hati kan, ucap Fauzan yang sukses membuat sang istri menyembunyikan senyumnya dari balik tubuhnya yang ramping. Matahari kian melengsarkan dirinya ke tempat semula. Ia merasa tugasnya telah selesai, dan akan ada sinar lain yang baru akan menerangi kehidupan dunia. Begitu pula dengan para penduduk bumi. Banyaknya aktivitas membuat hampir semua orang menghela nafas berkali-kali. Dan sebagian merasa bersyukur akan berakhirnya hari. Tak jarang juga mereka terpukul dengan waktu yang begitu cepat berlalu. Sore itu Clarlista masih terdiam di dalam mobil. Saat ini mobilnya berhenti tepat di depan rumah Fauzan. "Non, mau Mang Sapri antrin sampai ke dalam rumahnya?" tanya Mang Sapri menawarkan diri. "Mang, serius gak sih Kak Kevin nyuruh pemilik rumah ini untuk jadi mentorku?" tanya Clarlista tak percaya diri. "Gak apa-apa kok, Non. Kalau Den Kevin memutuskan Non belajar dengan Pak Fauzan berarti itu memang yang terbaik," ucap Mang Sapri bijaksana. "Tapi aku takut bikin istrinya salah paham, Mang. Nanti kalau aku disangka jadi pelakor gimana?" tanya Clarlista semakin khawatir. Kesalahan di masa lalu terkadang membuat kecemasan tersendiri. Begitu juga dengan Clarlista, hal yang begitu menyakitkan membuatnya selalu berhati-hati dalam langkah. Namun tiba-tiba satpam rumah Fauzan pun menghampiri rumah mereka. "Maaf Peat, ada yang bisa dibantu? Sejak tadi saya lihat kok mobil ini berdiam di sini." Non ini gimana? Lanjut masuk aja?" tanya Mang Sapri menanyakan kembali pada sang nona. "Iya masuk aja." Setelah masuk ke halaman rumah, Clarlista melangkahkan kakinya menuju pintu rumah. Ia berharap tak akan ada lagi bayang-bayang masa lalu yang akan membunuhnya. "Permisi." "Iya, mau cari siapa Mbak?" tanya Bi Ina menghampiri. "Pak Fauzan." Belum sempat Bi Ina menjawab, Fauzan dan Senja sudah lebih dulu berjalan ke arah ruang tamu. Dengan beberapa barang-barang bawaan, mereka terlihat bingung dengan kehadiran gadis itu. "Kamu," ucap Fauzan terkejut dengan hadirnya wanita tak sopan itu di rumahnya. Clarlista hanya tersenyum sejenak. Ia mencoba menyapa senyum pula pada wanita di samping Fauzan. Seraya berkata bahwa ia bukan wanita jahat yang punya banyak niat buruk. "Sore Pak, Bu. Maaf mengganggu waktunya," ucap Clarlista mencoba akrab.
Ada apa? Saya hanya menemukan paspor kamu yang terjatuh. Saya tidak mengambil apapun dari kamu, seru Fauzan dengan lantang. Kamu telah mengambil sesuatu dariku, perhatianku. Ya, kamu sudah mengambil perhatianku hingga aku salah karena membayangkan suami orang lain. Batin Clarlista berdebat hebat. Wanita itu hanya bisa menetralkan deru nafasnya yang tak karuan akibat tatapan tajam dari laki-laki itu. Saya kesini hanya ingin mengucapkan terima kasih dan maaf atas ketidaksopanan saya saat itu, ucap Clarlista menunduk malu. Sama-sama. Fauzan menimpalkan hanya dengan singkat kata dan raut wajah yang sangat datar. Ia memang tak begitu ambil pusing untuk hal-hal yang tidak penting di hidupnya. Apalagi cuma sebatas orang lain yang mengabaikan bantuan kecilnya. Saya Clarlista Aquin William, adik dari Kevin Raditya William. Saya kesini karena kakak saya meminta saya untuk belajar berbisnis dengan Anda, Pak Fauzan. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.